warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dimas Bayu Aji Putranto, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak, akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2T3 Coaching Supervisi Akademik. Nah, nanti di sini sudah hadir rekan saya, Bu Widi Astuti, yang mengajar pada pembelajaran atau mengajar pada mata pelajaran fisika, yang nanti kita akan berdialog dan menggunakan modul Tirta. Kemudian nanti akan diulas dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca Pembelajaran yang sudah saya lakukan itu menurut saya tuh sudah baik, Pak. Saya selama ini dengan materi besaran dan pengukuran yang masih menurut saya masih umum, masih siswa tuh bisa menjangkau dengan saya menggunakan metode apa namanya yang di kelas itu pembelajaran ya, menggunakan metode yang biasa saya gunakan itu. Tetapi sayang apa jenenge metode dari yang Ibu sampaikan ini ternyata tentunya ada beberapa yang menguatkan Ibu dalam kedepannya pencapaian rencana tadi. Komitmen apa yang nanti Ibu akan pakai atau mungkin canangkan ke depannya? Ya, untuk komitmen yang akan saya tanamkan dalam diri saya sebagai guru ya, saya pokoknya berkomitmen saya bakal semangat terus dalam mencerdaskan anak bangsa, murid-murid saya ya. Selain saya memberikan materi, saya juga akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih menarik buat mereka yang memang mereka tidak dapatkan dari luar sekolah seperti itu ya. Intinya saya bakal terus belajar, komitmen saya terus belajar, mencari pengalaman, mencari ilmu yang memang bisa membuat proses pembelajaran menarik seperti itu. Melihat semangat anak-anak juga, Bu, ya, semangat lagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, dari komitmen tadi tentunya kita harus berkolaborasi, Bu. Tentunya kita harus bisa merangkul beberapa komponen tentunya ya. Ini pihak-pihak mana aja yang mungkin Ibu akan ajak dalam mencapai komitmen tadi? Ya, untuk pihak-pihak mana saja yang pastinya itu ya dari pihak sekolah itu ya, Pak ya, seperti kepala sekolah itu yang nanti bakal saya pastinya sampaikan nanti seperti ini saya butuh seperti ini. Terus selain itu pihak kurikulum, tidak hanya itu saja, pastinya Pak Dimas ya, Bu Is, para CGP Angkatan 7 itu yang lainnya itu ya, pastinya mereka pasti punya gagasan atau punya solusi-solusi yang inovatif. Iya, lebih inovatif seperti itu. Jadi pasti saya membutuhkan rekan-rekan semua, juga teman-teman fisika yang lainnya. Saya juga pasti membutuhkan. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi
tak terasa obrolan kita lebih santai, lebih lepas karena memang dalam suasana yang cukup panas ini Bu ya, tetap semangat ya mungkin karena siang hari, mohon maaf memang kondisi memang sedang panasnya juga lebih mendominasi, kita tetap adem dan mengademkan dari beberapa suasana dalam pembelajaran. Nah, setelah dari pembicaraan kita, diskusi tadi, kemudian bincang-bincang kita, perasaan Ibu bagaimana? Ya pastinya senang ya Pak ya. Saya yang awalnya belum punya gambaran mengenai proses pembelajaran yang lebih menarik untuk khususnya untuk materi besaran dan pengukuran ini, saya dari perbincangan kita tadi, saya mempunyai ide-ide yang memang bisa nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti di kelas seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah saya juga ikut senang Bu. Jadi dari perbincangan kita ternyata Ibu sendiri yang memunculkan solusinya. Jadi saya hanya memancing dan kemudian nanti mohon izin Bu, nanti boleh saya untuk bisa hadir di pembelajaran di kelas panjenengan. Bisa kita juga saya bisa ikut juga belajar bagaimana mengamati dan beberapa, boleh Bu ya? Iya monggo. Nah, jadi nanti kita atur waktu kapan nih kita juga diskusi dan bincang-bincang ke depannya. Jadi nanti lebih mungkin kita lebih punya waktu lebih intens lagi setelah nanti panjenengan Ibu terapkan tadi beberapa rencana-rencana tadi agar nanti bisa menjadi perbaikan dan solusi yang baik. Nah, dari itu nanti kita bisa diatur, mungkin kita pertemuan ke depannya lebih intens lagi dan lebih maksimal. Ya. Terima kasih. Bunda Lu, terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Dimas sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang, untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi memunculkan solusi yang awalnya saya belum mendapatkan solusi itu akhirnya bisa dapat. Ini terima kasih sekali ya. Semoga kita bisa berbincang-bincang seperti lagi ini ya, kita sambung lagi ya, mungkin dengan suasana dan waktu yang lebih berbeda. Nah, saya terima kasih. Demikian dari beberapa tahapan tadi, ada beberapa tahapan observasi nanti kita lihat dari action dari atau mungkin di kelas Bu Widi dan kemudian nanti pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan dari perhatian dari antusias dari penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Bayu, Pak Dimas. lagi. Tidak apa-apa. Begini Pak Dimas, saya ingin berbagi cerita pengalaman proses belajar mengajar di kelas saya itu mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran akhir-akhir ini. Nah, ini kelas 10, ini saya itu materinya tentang besaran dan pengukuran. Tetapi di sini saya merasa saya menggunakan metode yang biasa saya gunakan, metode ceramah. Itu biasanya siswa itu bisa menangkap, bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ya, tapi untuk siswa yang sekarang, angkatan yang sekarang, saya merasa siswa itu merasa kayak bosan. Mereka terlihat bosan itu karena mereka bermain sendiri, pada sibuk ngobrol dengan sendiri. Dunianya sendiri ya. Iya, dengan dunianya sendiri. Ya. Saya merasa apakah ada yang salah dari apa materi yang saya sampaikan atau proses pembelajaran atau metode-metode yang saya kasihkan ke siswa dengan materi besaran dan pengukuran itu menggunakan metode ceramah yang biasa saya sampaikan. Gitu ya. Iya Pak. Jadi saya ingin ingin berbagi sama Pak Dimas, gimana sih biar mendapatkan respon dari siswa agar siswa itu bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan mengenai materi yang saya sampaikan itu tadi, besaran dan pengukuran. Nah, baik Bu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya di waktu ini. Jadi kita saling sharing Bu ya, artinya bukan saya sebagai yang lebih tinggi atau mungkin hanya ini sebagai sharing saja pengalaman apa yang sudah pernah kita lakukan agar kita saling mengisi, saling
memberikan saran, kemudian nanti bisa untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini yang dialami Bu Widi ini ngomong-ngomong secara keseluruhan atau mungkin spesifik ke kelas tertentu? Hampir keseluruhan Pak, hampir Keseluruhan. kelas 10 semua itu gitu seperti ya. itu. Jadi saya merasa apakah siswa ini yang sudah bosan dengan saya atau dengan proses pembelajaran yang saya sampaikan atau gimana, saya juga ini masih bertanya-tanya ini. Nah ini saya berbagi cerita dengan Pak Dimas, gimana ya mungkin nanti bisa dapat solusi atau dapat saran-saran yang lebih baik gitu loh Pak. Nah, ini kalau bosan saya kira enggak, karena mungkin kalau guru cewek atau wanita itu kan mungkin siswa-siswi lebih tertarik, apalagi dengan posisi Bu Widi yang masih relatif usia muda, terutama anak-anak yang sekarang mungkin lebih tertarik. Nah, jadi dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, dari pertemuan ini Bu Widi tujuannya pengen apa? Mungkin tujuan dari Ibu dari pembelajaran tadi pengennya Ibu seperti apa? Yaitu salah satunya yang pertama, siswa itu merasa tertarik. Pembelajaran menurut saya dari berhasilnya proses pembelajaran, suatu pembelajaran itu diawali dengan ketertarikan siswa terhadap apa yang kita gitu sampaikan ya. Seperti itu. Jadi lebih match antara guru dan siswa, tidak mungkin dicuekin gitu Bu, yang beberapa siswa yang seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Widi ini ukuran keberhasilan ini dari beberapa tadi ukurannya bagaimana? Ukuran untuk Bu Widi? Ya itu tadi saya secara langsung, kalau secara langsung pas proses pembelajarannya ya Pak ya, siswa itu pada sibuk sendiri. Kalau saya mengukurnya seperti itu, siswa pada sibuk sendiri, mereka terlihat tidak antusias lah dengan materi yang saya sampaikan. Terus yang kedua, kemarin saya juga sudah melakukan saya beri soal yang sudah saya sampaikan. Saya menyampaikan materi besaran dan pengukuran itu, terus siswa saya kasih instrumen, bukan soal gitu. Saya kasih soal, saya lihat hasilnya itu menurut saya kurang memuaskan. Saya pengennya siswa yang 80% itu bisa menguasai materi yang saya sampaikan, tapi yang saya lihat kemarin hanya 40% yang bisa mereka tangkap seperti itu. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi mungkin tujuan Ibu memang sudah cukup baik, cukup mulia Bu ya. Mungkin dalam pembelajaran yang memang kita perlu sharing seperti ini. Nah, dari pembelajaran atau permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira dari poin 1 sampai 2 kelas yang Ibu sedang ajar itu berada di poin berapa? Dari mungkin dari grade-nya atau urutannya berapa Bu? Untuk nilainya Pak? Iya, di kelas Ibu itu tadi itu berapa? 4 ya? Wah, iya. itu masih dari kurang jauh, ya, jauh dari kurang ya. Nah itu padahal dari beberapa yang sudah Ibu lakukan ya memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi alur pembelajaran dari RPP, kemudian ada modul pembelajaran dan lain-lain. Nah, dari pembicaraan kita ini, dari yang sudah sampaikan, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dari pembelajarannya, mungkin Ibu step by stepnya seperti apa? Mungkin Pak, saya ingin tahu nih Bu, mungkin dari beberapa pembelajaran Ibu sudah melakukan apa saja mungkin yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu Pak, awalnya saya kan menggunakan metode ceramah ya. Selanjutnya saya mencoba menggunakan metode demonstrasi. Jadi di kelas dengan materi besaran yang tetap saya menggunakan metode ceramah, kemudian saya menggunakan metode demonstrasi untuk pengukuran. Jadi saya menyampaikan di depan kelas bagaimana mengukur misal panjang meja seperti itu. Saya menggunakan meteran, mengukur meja tersebut secara langsung di depan siswa, tapi itu dengan saya sendiri, yang melakukan itu. Nah, dari proses pembelajaran itu yang saya lihat siswa masih ada beberapa siswa yang kurang antusias, masih belum antusias, bukan kurang antusias, tapi masih belum antusias. Jadi ini kemarin saya coba-coba lagi gimana ya biar siswa tertarik, itu tertarik, menantang. Iya. Nah,
Jadi permasalahan Ibu sampaikan ini dalam pembelajaran mungkin di kelas, Ibu sudah pernahkah menerapkan pembelajaran yang berbasis games, funs, kemudian membuat siswa itu merasa bahwa ini adalah pembelajaran yang menarik, kemudian bisa dengan kuis, pembelajaran dengan nanti bisa dengan ice breaking atau yang lain. Sudah pernah Bu ya? Belum Pak. Oh, gini, kalau untuk pembelajaran fisika, menurut saya siswa itu dikaitkan secara langsung. Nah, jadi yang Bapak sampaikan saya langsung mempunyai ide nih bahwa memang pembelajaran siswa itu kita berikan aksi nyata seperti itu. Ya. Aksi nyata dengan apa? Saya tadi kan yang pertama dengan metode ceramah, kemudian yang kedua metode demonstrasi yang saya sendiri yang melakukan di depan kelas. Nah, kemudian aksi nyata maksudnya siswa bisa berperan aktif itu dengan metode mungkin bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa nanti bisa langsung, misal saya bagi kelompok gitu ya Pak ya, bagi kelompok, terus siswa tersebut nanti saya beri tugas dengan games itu tadi, saya kasih tugas, saya kasih pertanyaan teka-teki gitu. Nah, terus gimana ya, saya kasih itu misal mengukur panjang lapangan yang ada di sekolah ini ya, mereka bersama-sama bekerja sama, jadi mereka bakal mungkin bakal lebih paham dengan pembelajaran yang seperti itu ya Pak ya. Siswa jadi secara langsung aktif, secara langsung terlibat secara langsung, misal menimbang beban dari apel, jadi apel ya, itu mereka langsung, saya menggunakan neraca, monggo siswa buat menimbang action secara langsung gitu. Sebenarnya sudah luar biasa yang dilakukan Bu Widi ini, mengaitkan dengan kehidupan sehari agar siswa itu tidak jenuh, oh ini apa sih, buat apa sih. Betul sekali. Nah, selain itu juga dalam pembelajaran Ibu dalam pembelajaran keseharian itu sudah dikaitkan belum dengan beberapa kolaborasi, mungkin siswa itu bekerja sama dengan siswa yang lainnya, mungkin artinya misalkan dia yang mengukur, ada yang bertindak sebagai mengkoreksi, oh ini seperti ini, jadi adanya keterlibatan siswa antar siswa, jadi saling mengkoreksi, mungkin permasalahan di situ. Oh iya betul Pak ya, siswa pasti bakal lebih seneng ya ketika mereka belajar dengan kelompok seperti itu, antara siswa satu dengan ketika saya membagi beberapa kelompok, pasti satu kelompoknya itu kan misal ada 5 anak itu nanti pasti ketika saya beri tugas untuk mengukur panjang meja, itu pasti kan ada siswa yang mengukur, terus ada siswa yang mengamati besar dari panjangnya itu nilainya, kemudian ada siswa yang mencatat, ada siswa yang mengkoreksi itu benar atau salah, seperti itu ya Pak ya. Ya itu menurut kita memang juga begitu, mungkin karena dalam pembelajaran di lapangan, jadi mungkin karena saya juga dulu pernah merasa bahwa pelajaran eksak itu sendiri mungkin menjadi momok Bu yang menakutkan, kemudian malas mikir, kemudian anak-anak sekarang mungkin karena terpaut atau tercanang dengan angka-angka tersebut mungkin sudah minder dulu Bu, jadi yang sudah dilakukan Ibu memang sangat luar biasa, mengaitkan kemudian dengan pembelajaran yang sudah menarik, mengaitkan dengan teman, berkolaborasi, kemudian dengan permainan-permainan. Nah, itu memang sudah cukup luar biasa Bu ini. Harus ditingkatkan nanti dalam pembelajarannya lebih meningkat lagi dari yang sebelumnya tadi Ibu ceritakan. Nah, nanti bisa memunculkan solusi-solusi kemudian menjadi pembelajaran yang lebih baik, anak-anak lebih tertarik, kemudian Bapak Bu Widi juga mengajarnya lebih fun kan, artinya sudah mentransfer ilmu, kemudian membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman. Nah, tentunya Ibu Widi ini punya gagasan atau rencana ke depan. Nah, rencana ke depan Ibu ini mau seperti apa? Mungkin dengan kelas seperti itu, dengan metode-metode solusi yang sudah Ibu temukan sendiri, secara tidak langsung kita menemukan bahwa Ibu sendiri yang menemukan dari
permasalahan tadi. Saya hanya memancing saja Bu, jadi Iya, saya iya. sifatnya hanya untuk Iya Pak, betul sekali Pak. berbagi Iya. bagaimana cara mungkin dalam pembelajaran. Saya juga mungkin butuh dengan namanya partner seperti ini untuk bisa sharing partner kemudian dalam pembelajaran. Nah, rencana apa Ibu ke depan nanti? Ya, untuk rencana kedepannya saya melihat begini Pak, di SMA kita itu kan ada lab ya Pak ya, lab yang memang menurut saya itu layak buat praktikum anak-anak karena memang peralatannya sudah banyak, sudah lengkap. Jadi dengan pembelajaran yang saya alami kemarin dengan siswa yang kurang tertarik karena saya menggunakan metode ceramah demonstrasi itu tadi, saya akan berencana itu Pak, membawa siswa kan mereka akan melakukan secara langsung. Jadi mereka saya bawa ke lab. Jadi mereka selain tidak bosan dengan suasana kelas yang seperti itu, jadi di lab mereka merasa ini loh benar-benar saya tuh aksi nyata seperti itu, aksi nyata bahwa saya itu melakukan pengukuran misal panjang, terus massa dan lain sebagainya, volume nanti seperti apa. Sekali apalagi di lab kita juga dekat dengan taman Ibu kan. Bisa di taman out class learning. Jadi di luar dengan suasana yang pepohonan rimbun seperti itu, anak-anak mungkin lebih merasa nyaman dengan bukan hanya di kelas, mungkin anak-anak mungkin atau peserta didik itu merasa ganti suasana, bervariasi. Jadi artinya anak-anak lebih fun, lebih relax, kemudian dalam menerima pembelajaran juga sudah baik. Nah, ini dari rencana yang sudah Ibu canangkan tadi, ukuran keberhasilan menurut Ibu itu yang seperti apa? Mungkin kedepannya, mungkin siswa yang sudah bisa seperti ini atau mungkin seperti apa menurut? Kalau ukuran keberhasilan menurut saya itu yang pertama ya Pak ya, itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, itu dari ketertarikan siswa. Jadi siswa itu sudah tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, itu menurut saya salah satu ukuran keberhasilan yang saya inginkan dari proses pembelajaran. Ya, dari siswa tertarik dengan apa yang sudah saya sampaikan, otomatis siswa itu bakal semangat belajarnya, semangat ingin tahunya, semangat wah Bu Widi seperti ini, nanti seperti ini, nanti begini, kalau nggak tahu tanya, seperti itu. Jadi mereka bakal antusias dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga mungkin Ibu juga tidak dicuekin mungkin dengan mungkin dengan dunianya mungkin ada beberapa yang bermain gadget, nah seperti itu. Ya, jadi antusias siswa itu nanti kan otomatis komunikasi antara saya dan siswa itu semakin baik, semakin baik. Terus otomatis nanti ketika saya tanya apa yang belum mereka pahami, mereka bakal menyampaikan seperti ini Bu, seperti ini Bu, saya belum paham ini Bu. Nah, jadi itu nanti bakal saya koreksi lagi proses di mana yang akan saya perbaiki lagi seperti itu. Nah, luar biasa sekali Bu. Jadi nanti otomatis siswa dengan rencana yang seperti itu, dengan langkah yang seperti itu, saya yakin hasil dari pembelajaran siswa itu bakal mendekati 100% berhasil seperti itu. Ya memang tidak semuanya untuk menuju 100% itu susah sekali ya Pak. Tapi saya yakin dengan proses pembelajaran yang seperti itu, mengutamakan ketertarikan siswa agar mereka lebih tertarik dengan proses pembelajaran kita, itu nanti mereka bakal nyaman pembelajaran, mereka bakal mengikuti apa yang sudah kita sampaikan, itu nanti mereka insya Allah bisa berhasil. Nah, ini luar biasa sekali semangat Ibu yang semakin menggelora ini, apalagi Ibu termasuk guru muda Ibu ya di sekolah ini. Jadi artinya bersyukur sekali sama ini punya guru-guru yang muda, guru yang hebat yang akan menjadi gelora semangat untuk anak-anak ke depannya. Nah, ini Bu, jadi setelah rentetan panjang tadi Ibu menceritakan, mengidentifikasi dari pembelajaran atau permasalahan yang Ibu sampaikan. Nah, mungkin Ibu punya kesimpulan atau mungkin tarik benang-benangnya. Ternyata dari awal tadi, dari pembelajaran tadi seperti ini. Nah, kemudian dengan metode yang sudah Ibu munculkan sendiri ternyata, nah itu Bu, bagaimana kesimpulannya?
ya kesimpulan yang bisa saya ambil itu memang dalam proses pembelajaran kita tuh harus sering belajar Iya, dan belajar. Belajar, kita tidak hanya belajar materi yang kita sampaikan ke siswa, tetapi kita harus belajar bagaimana sih proses pembelajaran yang bisa siswa tertarik. Ya, seperti kasus yang saya alami, Pak. Dengan metode ceramah yang biasa saya sampaikan ke siswa sebelumnya, angkatan sebelumnya, itu mereka tertarik. Iya. Mereka bisa paham, mereka tertarik, mereka paham seperti itu. Tetapi dengan siswa yang sekarang, itu mereka sama sekali tidak tertarik. Lah, seperti itu. Kita harus belajar menyesuaikan kondisi siswa. Kondisi siswa kan berbeda-beda ya kan. Siswa kan memang tidak bisa disatu sama. Iya. Jadi kita memang sebagai tugas guru, selain kita belajar materi agar ilmu kita semakin berkembang, kita juga belajar itu kondisi siswa, terus metode-metode yang bisa lebih tertarik, bisa lebih menggait siswa agar tertarik sama pembelajaran yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali Pak, semangat itu. Kemudian visi-visi kedepannya itu sudah cukup baik sekali. Nah, ini kemudian yang berhubungan dengan komitmen ke depan. Nah, mungkin dari apa yang sudah panjenengan rencanakan, panjenengan sudah susun, kemudian panjenengan akan lakukan ke depannya. Nah, komitmen apa yang menguatkan Ibu nanti ke depannya, komitmen itu? Kalau komitmen